Saya nggak setuju kalau orang menyebut tempat nonton videoku tuh orang menyebut, wah konten gitu. Karena aku nggak ngonten, aku hanya mendokumentasikan kegiatanku terus tak taruh di situ. Kemarin hilangnya tuh karena ada pergerakan lah ya, ada pergerakan yang seperti itu ya, itu yang akhirnya membuat saya dalam hati, wong Jawa ketika mencitrakan jangan berlebihan. Nah sebelum kita akhirin lagi, kira-kira kalau pilkada nyalon nggak? Makasih nih, udah datang loh. Matur nuwun. Nggak ganggu Bang Lender. Enggak, habis terawih aman. Bukan jalan terawih, jauh yang lain nggak ya? Enggak. Siapa tahu ada konsolidasi nggak ya? Hari kerja ini kan hari Minggu jadi. Hari Minggu. Mas Ade, kita ini lagi di ruang bisnis ya. Jadi ruang bisnis itu ada jalan keluar, takut usaha sama penggerak usaha. Nah kita ini di takut usaha. Terima kasih loh waktunya datang. Jalan keluar tuh? Jalan keluar itu jadi orang yang pernah jatuh dan terakhirnya dia menemukan titik baliknya bangkit. Jalan keluar. Jadi kan banyak kan usaha-usaha itu rugi. Iya. Gitu. Pasti datang di awal biasanya. Nah kita ngundang takut usaha karena kita bicara ini adalah media sosial. Jadi media sosial itu kan sebenarnya bisa jadi income, bisa di pinggir jurang atau bangkrut ya. Kalau misalnya ada yang menghakimi, netizen kan gampang ya bilang. Oh iya, karena jempolnya kan nggak belajar. Yang belajar kan otaknya. Nah itu, jadi ada bilang. Kalau dulu kan lidah tak bertulang ya, sekarang apa ya? Jempol. Jempol tak bertuan mungkin. Atau ini jari mungkin ya. Iya. Ini jari kan? Ini jari ya. Nah, dulu kan heboh ya media sosialmu. Waktu di Bennett itu gimana bisa nge-recall-nya gimana? Apa ya dulu ya, kan sudah ada apa ya, kayak apa autentifikasi 2 langkah itu loh, yang harus pakai nomor, harus pakai apa email, harus pakai kode, apa itu OTP, harus pakai apa istilahnya ngeriset apa email lagi. Sempet was-was juga, deg-deg. Karena deg-degannya karena gini Mas, sosmedku itu dulu itu sebenarnya saya gunakan buat galeri, apa ya, kan sudah nggak usum nih, nggak zaman nih kayak dulu kita kecil ada album foto gitu kan. Jadi katalog lah ya. Nah waktu itu katalog apa ya, spam apa malah katalog. Maksudnya, oh iya, maksudku jadi galeri perjalananku dengan waktu kerja dulu. Waktu dulu Facebook ya, awal-awalnya mau mainan Facebook, kemudian 2015 tuh mulai upload pertama di Instagram. Kemudian waktu itu anakku kan masih kecil-kecil itu, jadi tak jadikan album aja, album keluarga, posting dengan anak, dengan istri, main ke sana kemari. Makanya ketika kemarin hilang, langsung, apalagi dalam tanda kutip ya, kemarin hilangnya tuh karena ada pergerakan lah ya, ada pergerakan yang istilahnya nge-report semua postingan saya. Ada pergerakan seperti itu ya, itu yang akhirnya membuat saya dalam hati, wong Jawa itu kakek aneh, diancui mungkin ya. Tapi bener nggak isu itu? Memang ada tanda. Iya, di catatan akhirnya setelah apa namanya muncul lagi itu kan kemudian muncul tuh bahwa konten ini ada sekian ratus orang yang report, konten ini ada sekian ratus orang yang report, hampir semua. Dan itu kejadiannya, malah flashback lagi nih, kejadiannya mulai bulan Juli Pak, Juli 2023. Itu 2023 ya. Setelah mulai muncul nasi goreng itu, mulailah itu di-report. Dan itu muncul laporannya, yang report ya akun-akun apa saja itu kelihatan. Jadi sebenarnya kan dan nggak hanya Instagram, TikTok juga gitu kan. Karena Instagram sama TikTok beda nggak ya? Beda, Reel sama, ya beda. Beda ya? Bukan, oh iya beda manajemen ya? Nah, beda, iya. Beda ya. Kalau Instagram dengan Google atau apa ya? Instagram, Facebook tau, banyaknya. Oh iya, sorry, Meta ya. Meta. Iya. Nah, pada saat itu kan ada jatuh bangunnya.
Tapi sepakat nggak kita, misalnya isunya itu begini, media sosial ini sebenarnya bisa jadi sumber income baru di zaman modern ini kan. Dulu jualan kan kios ya. Bisa Bisa ya? sangat bisa. Sekarang orang live TikTok tuh di mana aja sih, Mas? Di kamar itu barangnya yang dipajang, misalkan nih, jangankan banyak barang nih, misal kayak gini, jualan satu barang aja sekarang banyak loh, yang hanya dia jualan satu barang aja dia live TikTok dan laku. Ada affiliate dan segala macam. Iya, apalagi sekarang semuanya kan kalau kita sudah daftar kayak apa itu live kayak gitu kan semuanya sudah disediakan kayak dashboard system ya. Setahu saya sih. Jadi orang yang pesen dan lain sebagainya langsung bisa masuk ke sistem, langsung biasanya sekaligus milih apanya, dikirimnya pakai apa kan sekarang gitu kan. Nah, terus kemudian banyak pilihan banyak pilihan. Si penjual sekarang tinggal ngeprint apa itu kayak stiker labelnya itu bukan lagi si apa jasa kurirnya, tapi kan kita sendiri ngeprint, tempel, selesai packaging, besok paginya kurir datang langsung dikasih. Sudah serba dimudahkan ya. Iya, serba dimudahkan. Artinya gini, setuju nggak bahwa sebenarnya medsos itu kalau digunakan bisa menjadi income? Tidak harus kalau orang bilang kan kamu harus punya barang. Berarti kalau tanpa modal kan sebenarnya ya bisa dong. Sekarang ini apa? Dropshipper. Dropshipper. Reseller kan sebenarnya dia. Kadang-kadang review hanya produk orang aja bisa ya. Kadang saya jual ke Mas Lender nih. Saya nggak punya barang nih, barangnya orang nih. Saya hanya modal katalog aja, yang ngirim dia langsung. Saya margin keuntungan berapa. Sebegitu mudahnya nyari duit. Cari uang jajan aja sebenarnya bisa kalau anak-anak. Iya, ini sehari misalkan nih laku 10 aja, berarti berapa? Udah 51.000. Pernah dapat berapa sebulan? Aku belum nyoba. Belum nyoba karena belum ketemu barang yang cocok aja. Mas Ade kan udah. Tak minum ya, Mas? Iya, minum. Sponsor belum ada. Ruang bisnis UMKM boleh nih. Mas Kebu nanti dihubungin. Ini, kalau posting ada tarifnya nggak? Misalnya dengan Mas Ade sekarang punya follower di 400 ribuan ya? 415.000. 415.000. TikToknya berapa ya? Aku sampai lari. 500 kayaknya nggak salah, berapa ya? 633. Udah 633, terakhir saya pernah lihat 500-an. Kalau posting berapa? Ada tarifnya nggak? Ada, diatur teman-teman, tapi fleksibel kita. Misalkan nih kadang UMKM ya, aku nggak narik tarif. Yang penting contoh barangnya dikirim, kemudian nanti kalau sempet saya yang review, kalau nggak istri saya yang review, atau nggak anak-anak di kantor yang makan, gimana rasanya gitu. Dan itu free, dan biasanya ya mereka merasakan efeknya setelah di posting tuh mesti langsung meningkat. Main media sosial sejak kapan? Lama, Facebook itu 2007, 2008 itu. Setelah kenal Instagram lah, Instagram berarti berapa? Instagram 2015. Desember 2014 atau 2015 lupa. 2014. Waktu booming kan, waktu di Camat ya? Booming di Camat dengan ada beberapa case ya. Gitu booming. Nah, sampai berapa tahun untuk mencapai di 10.000? Oh, 10.000 itu kapan ya? 10.000 kapan followers gitu. Pariwisatanya udah ya? Wis ya? Udah saya, pasti Trans Semarang itu sudah 10.000-an. Tapi pada saat itu belum marak ini ya, endorse. Tapi belum, waktu itu kan saya pun sebatas yaitu tadi album saya, makanya galeri makanya orang sekarang wah apa itu namanya? Saya nggak setuju kalau orang menyebut tempat nonton videoku tuh orang menyebut wah konten gitu. Karena aku nggak ngonten, aku hanya mendokumentasikan kegiatanku terus tak taruh di situ. Kamu mau nonton suka silakan, nggak ya suka silakan. Tapi saya bisa lihat sendiri nih, misalkan setahun lagi, tahun kemarin bulan Januari aku di Damkar ngapain aja ya, scroll aja. Tujuannya sebenarnya nggak buat orang lain ya. Ternyata tapi akhirnya orang lain terhibur, ya gimana lagi? Iya, diary yang berubah ya. Kalau diary kan nulis ya. Kalau sekarang kan video. Soalnya dulu sempat pas di Trans Semarang itu aku dikomplain, Mas. Masalah apa tuh? Akunku tak kunci. Oh, oke. Wah, pejabat publik yang megang transportasi kok akun sosmednya dikunci. Padahal saya waktu itu mikirnya,
Lah itu tuh untuk galeriku pribadi kok, isinya video anakku, video apa kayak gitu. Justru karena ada tuntutan dari publik, makanya kita Tak buka. buka, iya. Tapi selalu si malakama sih ya, namanya netizen nggak Oh ada. iya, tapi dengan tak buka ya itu langsung rame. Waktu itu cuma berapa ya awal masuk Trans Semarang? Gak ada 2000, teman-teman aja masih 1100 apa berapa tuh. Kalau dari media sosial sekarang kan dari ya tadi follower berapa sekarang sudah bisa dibisniskan atau bisa menjadi membantu orang. Kalau dibilang 3 yang menjadi kelebihannya medsos dibandingkan kita dulu cari uang di tahun-tahun 90-an itu sebenarnya medsos ini apa? 3 kelebihannya untuk meningkatkan pendapatan atau mungkin jadi jalan hidup kayak tadi dropshipper atau jualan apa? Yang Mas Adi Bakti udah ngerasain sendiri lah kayak gitu. Ya kan ini ada di mana-mana nih. Kita kemana-mana sekarang lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone kan. Makanya Bukan karena nomor kontak takut dilihat istri. enggak. Kalau dengan bawa handphone kemana-mana, kita kan mau butuh apa, ngubungin apa, kita jualan apa, bahkan menjual diri kita sendiri pun dalam tanda kutip positif ya, itu kan bisa dengan galeri kita. Orang bisa melihat kapanpun. Iya. Tapi sebenarnya memang menjual karena kan brand itu melekat di fisik kita juga gitu. Iya. Kan kayak misalnya Adi Bakti, brandnya yang tagline-nya itu adalah bahwa apa namanya jabatan itu aksesoris itu kan termasuk tagline brand juga. Iya. Sehingga orang melihatnya di medsos. Mas Hadi ya, lebih banyak faedahnya atau unfaedahnya kalau media sosial di zaman sekarang? Tergantung kitanya mau buat apa sosmed itu. Kalau sekedar untuk maaf nih ya, beberapa saya lihat sih ada yang pencitraan aja nih. Maaf, misalkan ada pejabat lah, misalkan, wah dengan sengaja, wah besok bikin konten misalkan nih, wah bikin konten banjir, bagi-bagi makanan, terus di konten full gitu kan, habis itu, wah diblas gitu kan. Padahal dia dari banjir sampai dengan sekarang nggak ngapa-ngapain misalkan. Beda dengan misalkan ada teman-teman yang mendokumentasikan kegiatan nih, misalkan ada BPBD, akunnya BPBD misalkan, dia datang mendokumentasikan, memang dia ada di situ kegiatannya itu dia update terus. Itu sesuatu yang beda makanya saya nggak setuju dengan yang namanya apa ya ngonten dengan apa ya dokumentasi. Nah itu dua hal yang beda. Orang ngonten ya bolehlah pencitraan, ada yang ketika ngonten melihat akhirnya wah ternyata sampai nggone beritanya, wah membagi 10.000 nasi gitu kan. Ternyata yang dibagi cuma mungkin 10-20 yang dia konten aja. Nah, itu dua hal yang menurutku tergantung kita mau kemananya. Makanya beberapa kali orang yang melihat sosmed saya, kemudian ketemu, aku juga kaget Mas. Kadang mereka, loh Mas Adi kayak ning sosmed ya? Kayak aslinya, loh memang saya kayak gini, ya guyonan kayak gini, ya celean kayak gini. Jadi sekarang ini apa ya banyak kemana-mana sudah banyak ibu minta foto segala macam, makanan. Iya. Jadi tergantung kita mau diarahkan kemana. Kalau sekedar hanya untuk menarik simpati masyarakat supaya kenal, kemudian supaya ada tujuan tertentu nih, ya itu terserah, itu pilihan. Karena semua orang bisa mengakses dan menggunakan ini untuk apapun itu. Untuk nipu-nipu pun juga ada kan. Kalau saya sih lihat, saya kembalikan lagi, ya hanya sebagai ini aja, sebagai galeri sih kalau saya. Ya galeri sih, ya dokumentasi tadi. Dokumentasi ya. Dokumentasi kan artinya lebih positif kan. Kalau tadi pencitraan beda lagi. Nah kita bicara media sosial tadi, jadinya ruang bisnis banyak nanya. Kalau saya mau usaha apa ya yang bisa saya mulain yang waktunya mungkin dia kuliah atau dia baru pemula atau mungkin PHK gitu. Dengan zaman media sosial ini, kira-kira punya ide nggak kalau Mas Adi Bakti 2 aja disebutin, kira-kira jualan apa dia yang kamu pasti akan kalau dilakukan itu akan menjadi pendapatan? Iya kalau nggak punya modal yang pertama pastinya tadi misalkan nih jadi kita bahasanya kalau dulu balapan motor tuh joki ya mungkin ini kayak apa ya joki live itu loh misalkan. Bukan ya. Barangnya orang misalkan joki skripsi misalkan. Misalkan barangnya orang dia live, dia kan nggak punya modal. Dia cuman mungkin hampir sama seperti tadi ya. Sekarang ada loh yang apa penjual yang membuka jasa kayak gitu. Jadi yang bersedia menjadi model live-ku, tak kirimi barang, tak ajari caranya supaya bisa pesan langsung di situ. Jadi misalkan saya punya barang nih, saya hire
Mas Lender ngehir Mas Dimas, ngehir Mas Agung, ngehir Mas Tahir, tak kirimi barang semua. Silahkan live TikTok. Barang yang kirim dari saya. Iya. Jadi trafficnya dari situ, pesan apa saja ke saya kayaknya ngerti aja. Kirim, jangan dapat, gitu, jangan dapat apa namanya, fee aja. Sekali barang berapa? Belum lagi yang nyawer di TikTok nih. Lumayan loh, cuman live gitu. Saya sekali live itu ya 20-30 ribu, pernah sekali live dapat 200 ribu. Kalau dirupiahkan ya. Iya. Pas iseng aja Mas, perjalanan jauh gitu Mas ya. Cuma karena nggak jadi ini ya, selalu ada alasan ya. Jadi kadang-kadang wah nggak cocok kerja gini, nggak cocok gitu ya. Padahal sebenarnya ya handphone itu udah kayak ruko. Kalau dulu orang ini di rumah kok punya duit banyak, melihara tuyul nih. Nah, itu pernah heboh di ada tetangga aku aja dulu ada di Gunung Pati itu. Sekarang enggak. Orang bangun siang, ini nggak pernah kerja, tapi tahu-tahu beli mobil baru, handphonenya up to date itu. Banyak sekarang kayak gitu. Ya kerja-kerja seperti itu. Jadi kayaknya juga sekarang bekerja itu nggak harus yang formal. Kelihatan formal, wah jadi PNS, wah jadi aparat, jadi BUMN, jadi apa. Karena ini sih tuntutan tamatan kuliah kan. Jadi tamatan kuliah ya kamu harusnya ASN atau ya jadi kalau jualan di media sosial apalagi lihat TikTok itu kan kayak cerewet ya. Ayo nggak ada intervalnya. Mungkin dia ngelihatnya wah aduh kok isin aku tamatan ini akuntansi atau nah itu yang harus dipatahkan sebenarnya. Sekarang lowongan BUMN, lowongan ASN itu berapa sih? Misalkan tahun ini Kemenpan RB itu membuka ASN tuh sampai 3K 2,3 juta lowongan. Sementara tamatan ya? Tamatanya berapa juta? Belum tamatan tahun lalu belum kerja. Nah, total dari. Nah, makanya peluang-peluang seperti ini harus terbuka lebar. Maksudnya mata kita dan pikiran kita harus terbuka melihat peluang ini. Dan itu sudah dibuktikan sendiri ya peningkatan. Ya memang harus sabar juga ya, kan kita nggak tahu kapan ada lonjakan. Konsisten ya. Nah, kita udah bahas di media sosial. Tapi sepakat ya bahwa media sosial sebenarnya lahan pendapatan baru ya untuk income. Bisa, semua media sosial bisa. Nah, kalau sekarang ini kecuali itu aplikasi hijau, bisa juga ya. Bisa. Aplikasi hijau itu untuk mendapatkan uang juga ya. Benar. Semua udah sekarang. Ya tadi tinggal kita aja memfilternya kan. Iya. Cuma kan kita mau kasih edukasi ke teman-teman ini ruang bisnis bahwa media sosial itu sebenarnya ya mencitrakan diri kita, brandnya adalah di kita gitu kan. Ya, mencitrakan diri kita. Cuman ya itu pesannya ketika mencitrakan jangan berlebihan. Seperti yang saya ceritakan tadi, kalau tadi menceritakan tentang seseorang yang pengen dicitrakan seperti apa, tapi kini kan kalau kita bicara ruang bisnis yang dicitrakan adalah produk atau barang yang akan dia jual. Nah, jadi ketika bilang, oh ini warnanya hijau apa biru nih, misalkan hijau, ya sudah, bilang aja warnanya hijau. Jangan, wah ini hijau mengkilap, hijau ini. Sementara ketika orang beli, pasti akan. Iya, karena memang sama itu ya, kayak seperti pisau bermata dua. Jadi artinya kalau kita kecewa kan netizen pun cepat langsung memberi testimoni dan menghakimi. Selesai. Itu tadi bangkrut. Iya, beberapa kali itu kayak si food blogger itu ketika dia ngonten, kemudian membayar. Aku ingat warung bakso atau apa tuh ya. Jangan aku datang tempatnya Mas Lender nih. Sudah ngobrol, nanti aku ngonten tempatnya Mas Lender, aku beli makanan semuanya disajikan. Nah, misalkan aku beli 10 mangkok bakso, mangkok yang satu porsi bakso biasanya harganya 20.000 nih. Iya. Nah, ketika tak konten, Mas Lender matok bakso itu harganya 40.000. Jadi aku baru bayar 400.000. Terus kemudian bilnya itu tak posting di sosmedku, tutup langsung. Itu banyak. Warungnya langsung tutup. Ya karena si warung merasa, wah ini nanti kamu dapat pendapatan dari konten itu, makanya harganya tak naikkan. Selesai. Padahal si konten kreator ke situ tuh bayar loh. Bayar ya. Dan izin juga loh. Nah. Ya itu tadi kembalinya lagi ya. Jadi ya sangat inilah. Karena kalau dia upload kan kemungkinan berjuta penduduk Indonesia bisa lihatnya. Dan sementara kan dengan media sosial kita sepakat ya sebenarnya membuka lapangan kerja baru yaitu pariwisata aja kan bisa diiklankan, di blast segala macam. Iya. Simple sekarang semuanya.
Tapi bukan masalah pendapatan juga. Jadi pas dirimu heboh-heboh itu sebenarnya memang benar itu. Apa Mas? Ternyata di luar bisnis misalnya tadi kreator atau segala macam, yang nasi goreng itu sebenarnya dijual atau gimana sih? Nasi goreng beli ya? Beli ya? Lo jual gue beli gitu istilahnya. Ini sebelum kita akhiri nih ya, nasi goreng itu tapi lagi rame survei ini nyalon nggak? Ini nyalon Mas besok pagi. Udah mulai gondrong nih. Dan tadi itu yang belum dapat kita obrolin ya. Tapi ini kita bicara media sosial di ruang bisnis karena saya ngelihat Mas Ade orang yang berhasil menjalani sebuah proses dan tekanan ya. Artinya tekanan ya tadi bisa dibilang di Bennett ya, mungkin di Bennett ya, TikTok, ya, dua-duanya, Instagram, dengan perjuangan mental dan jalan terus dan sangat konsisten di posisi apapun ya, menjalankan ini. Tapi sebelumnya tadi kita nggak bilang, kita turut ini juga berduka dengan Semarang kemarin banjir ya. Kemarin dirimu juga ada nyelamatin. Malam-malam itu malam apa ya? Kamis ya? Kan Melo ya? Malam apa sih? Malam Kamis ya? Malam Kamis saya ke kantor nyiapin ini darurat kan waktu itu nyiapin 500 nasi bungkus karena setiap dinas kan untuk nyumbang sebelum dapur umum itu siap kita siapin dulu untuk makan sahur warga waktu itu butuhnya ribuan kita satu dan nyiapin 500 itu teman-teman tak sebar dapat 150 ada 200 akhirnya terkumpul 500 kita kirim ke posko untuk dibagi ke warga setidaknya untuk makan sahur kan. Nah terus jam berapa tuh ya setengah 10-an kantorku kena banjir juga Mas. Iya kantorku ruanganku berkat-berkat kan agak turun itu. Juga iya. Iya banjir juga gitu terus malam itu ada aku ditelepon salah satu warga Gajah Mungkur karena mungkin dulu kan semua warga Gajah Mungkur tahu nomor teleponku toh. Nah waktu itu terus salah satu warga itu telepon, Pak minta tolong rumah saya longsor, ada yang kejepit. Saya minta Sherlock, tepatnya di Jalan Veteran itu sebelah Polda itu. Ya udah, langsung meluncur ke situ. Saya datang tuh, malah saya datang dulu. Saya sampai situ dulu, baru saya telepon kelurahan, terus Pak Babin. Karena di tempat yang sama, lokasi yang sama, ada longsor juga. Anak kos kejebak di longsoran juga, bareng sama itu, anak kosnya bisa keluar lewat atap. Nah itu akhirnya rescue datang, teman-teman datang, longsor sekiranya itu jam 10-an, itu selesai jam 3:30 ya? 3 ya, jam 3, berarti berapa? 11, 12, atau 2, hampir 5 jam. Kaki kejepit itu. Alhamdulillah bisa selamat dan tidak ada luka serius lah. Tapi memang ini ya sesuai dengan pesanmu ya hati-hati karena memang cuaca juga lagi kurang bagus. Nah sebelum kita akhiri nih di ruang bisnis, aku terima kasih untuk waktunya lagi. Pesan lah untuk orang anak-anak muda yang tadi ya orang tamat kuliah masih bingung cari pekerjaan sementara tadi 2,3 juta daya tampung untuk ASN atau P3K. BUMN. Nah, pesannya untuk peluang-peluang baru usaha apa sih yang dilakukan dan apa sih yang harus mereka punya semangatnya? Ya bergerak dari apa yang bisa dijangkau dulu, nggak usah muluk-muluk. Kalau memang usianya masih panjang, peluang atau untuk ke ASN kan misalkan lulus kuliah nih 18, 22, 23 kan. ASN itu kan 35 maksimal misalkan berarti kan 12 tahun, ada 12 kali kesempatan untuk mencoba. Tapi sambil menunggu itu saya pikir mestinya ya berpikir hal-hal lain karena kan nggak mungkin ya nggak kuliah lulus kuliah terus nggak dapat kerja. Bahkan sekarang teman-teman tuh sebelum kuliah biasanya sudah punya sambilan macam-macam. Ini yang sekarang lagi ngetren kan seperti itu. Jadi saya pikir pekerjaan formal itu ya bolehlah dikejar, tapi sekarang yang menjanjikan ini malah pekerjaan non formal. Iya, karena semua sudah gampang terhubung dengan medsos ke produsen juga. Iya, kayak gitu. Iya, cari aja apa peluang-peluang itu. Nah sebelum kita akhirin lagi, kira-kira kalau pilkada nyalon nggak? Kalau masyarakat yang minta, yang bisa menghentikan saya cuma ibu.
Ibu dan istri. Oke, ini karena nggak bisa panjang lebar, karena kita bicaranya ruang bisnis bukan ruang politik. Tapi politik sama bisnis kan sejalan ya? Iya Pak. Bener ya? Kondisi politik yang stabil, bisnis dan ekonomi juga pasti akan stabil. Dan regulasi kan sebenarnya dari orang-orang politik sebenarnya kan, yang bisa. Dan diberi masukan dari orang-orang bisnis. Orang bisnis. Oke, terima kasih. Thank you, Mas Lender. Ya, matur nuwun.